traktir kita masuk ke klub paling hits di sini. Kalian berdua tuh santai aja. Pokoknya intinya malam ini adalah gue seneng banget bisa ngerayain ulang tahun gue bareng kalian berdua di sini. Pagi, kamu coba sarapan. Kok papa tumben sih jam segini belum ke kantor? Hari ini papa nggak ke kantor. Kamu coba sarapan, habis itu ikut papa pergi. Pergi kemana? Bella nggak bisa. Harus bisa.
Kapan pulangnya lo gini? Punten, selamat siang Mbak Bella. Saya Akbar. Emang penampakan saya kayak mbak apa? Panggil Bella aja kenapa sih? Baik Mbak Bella. Oh, Bella. Ya. Kenapa? Bokap gue udah ngajakin pulang ya? Oh, bukan. Saya teh kesini mau minta maaf atas perlakuan Hasan adik saya tadi. Oh, jadi cowok yang tadi nyebelin itu ada lo. Iya, Lo siapa di sini? Tugas lo? Pak Mulyono bilang saya teh di sini sebagai penanggung jawab. Oh, oke. Kalau gitu gue minta pegawai yang tadi mesum itu dipecat. Mesum? Tanya aja sendiri sama dia. Iya, baik Bel. Keluhan Bella akan saya perhatikan. Akbar pasti modus aja nih. Saya tahu pisan dia punya obsesi buat majuin karirnya. Wah, kayaknya lagi banyak kerjaan nih Mbak Yuli. Enggak kok, nggak sibuk. Ini aku lagi ngecek absen karyawan. Cie, dia bawain rantang buat makan siang ya. Ini pasti buat Akbar. Aku dibagi nggak? Ya dibagi atuh. Ini teh cukup buat kita bertiga. Mantap. Pasti enak nih isinya. Ya enak lah, aku yang masak. Gue denger produktivitas karyawan di sini tuh rendah ya? Ya terang aja sih kalau karyawan pacaran dulu kayak gini. Nona lebay. Ini itu namanya Yuli, asisten manajer di sini. Bella, Hasan teh benar. Yuli ini karyawan di sini. Mereka teh nggak pacaran. Teteh, kenalin. Saya teh. Kenapa gitu, A? Ini aku teh udah masak lauk sama sayuran kesukaan AA. Besok aja ya. Soalnya teh hari ini AA diajakin makan siang sama Pak Mulyo. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa, A. Besok aja. Aku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri. Kenapa kamu mesti jatuh cinta sama Akbar sih, Yul? Kenapa nggak sama aku aja? Pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang... Alah, makanannya bisa puyeng atuh Neng kalau diaduk-aduk gitu. Ih, Kamu, San. Ngagetin aja. kalau kaget mah bukan makan namanya. Kamu lagi ngelamun ya? Akbar mana? Lagi keluar sama Pak Mulyono. Iya. Yaudah kalau gitu aku temenin makan ya. Ya boleh tuh. Panggilin ya. Pelan-pelan. Jadi Akbar, apa rencana kamu untuk mengembangkan perkebunan? Saya berencana memperluas jaringan penjualan kita, Pak. Ekspansi dan peningkatan mutu SDM serta kualitas produk kita. Nih cowok selain simpatik dan sopan, ternyata lumayan pinter juga.
Masih muda padahal. Bagus. Kedengarannya menarik. Bella, gimana menurut kamu? Bella datang ke sini buat makan, Pak, bukan buat kerja. Bella, Papa ngajak ke sini sekalian buat pemanasan kamu. Nanti kamu kan yang megang kuliah di Jakarta. Terus gini Hasan, dia bilang gini, gimana kalau kita besanan? Kamu kan masih jomblo. Ah, si Bibi. Hari gini masih main jodoh-jodohan. Aduh. Nah, kamu teh udah kenal Imas dari dia masih ingusan. Sekarang dia sudah besar, cantik, baik, sarjana lagi. Bi, nih ya, ibarat lagu Bi ya. Jomblo pasti berlalu. Tahu nggak lagunya? Tapi kapan atuh kamu bawa calon mantu ke Bibi? Bibiku sayang, nanti ya. Pasti waktu akan menjawab. Sabar ya. Hasan, orang tua kamu teh udah nggak ada. Bibi itu pengganti orang tua kamu. Kamu jangan main tebak-tebakan atuh sama Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Program Sarmuk sama bos besar udah selesai nih. San, maksud kamu teh apa? Si Aa, masa saya perlu jelasin sih? Ya sok coba jelasin atuh. San, Aa teh kerja bener ya. Ngandelin kemampuan, bukan ngandelin carmuk. Udah, jangan ribut. Malu didengar sama tetangga. Akbar. Akbar. Saya minta maaf ya soal tadi saya udah kasar. Habis sih nggak peka. Nggak peka soal apa, San? Soal Yuli, A. Yuli tuh udah bawain rantang buat AA. Dia udah bikin makanan juga buat AA. Ya malah ditinggal gitu aja makanannya buat si bos sama anaknya lagi. San, Aa kan nggak minta. Ya boleh. Masa nggak kasih Yuli ngelakuin itu semua karena Yuli tuh suka sama AA. Hasan, kamu teh harus sadar. Kita teh bertiga udah sahabatan sejak kecil. Aa udah anggap Yuli seperti adik sendiri, San. Tapi Yuli nggak nganggep kayak gitu, A. San, ini tuh bukan masalah ngerti atau nggak ngerti, tapi ini tuh soal perasaan. Tapi paling enggak, AA tuh bisa jaga perasaan Yuli. Gak kayak tadi ngomong Raja. Sebentar. Hasan perhatian banget sama Yuli. Hah? Hansia,
Kan sudah banyak, Bella. Jadi kapan saja itu bisa terserang penyakit. Ya sudahlah. Sebaiknya kau tengok saja, lihat keadaan papa kau di sini. Terus keadaan papa sekarang gimana, Om? Ah, tak tega aku ngomongnya. Makanya aku telepon. Takutnya kau ada penyesalan di kemudian hari apabila papamu ada terjadi apa-apa, begitu. Kok Om ngomongnya gitu sih? Aku ini bicara sesuai fakta apa yang ku tengok, Bella. Cepat aku kesini. Aduh gimana nih? Iya udah deh, sekarang Om WhatsAppin aja alamat rumah sakitnya, Bella segera ke sana. Oke? Iya. Gue cabut ya. Loh, Mel, siapa yang bayar nih? Papa kau kena serangan jantung, Bella. Sabar. Terus kata dokter apa? Kata dokter itu ya kita tunggu keajaiban Tuhan. Gimana? Barang-barang yang udah habis udah kalian beli semua? Udah, A. Tapi mungkin beberapa barang ada yang rusak. Oh iya, A. Punten, tolong ambil barang-barang yang di pick up ya. Nuhun, A. Mobil. Yul. Kenapa bisa gitu? Nah, jadi gini ceritanya. Tadi tuh kita hampir ditabrak mobil, ya. Yang nyetir, cewek stres. Belum minum obat. Maksud kamu? Hasan, ini teh kamu serius apa bercanda sih? Serius, ini gak bercanda. Beneran. Tau gak yang nyetir siapa? Siapa? Bella. Bella? Cewek itu emang luar biasa. Gimana sih? Kok ngomong kayak gitu depan Yuli? Lah emang kenapa? Siap. Nggak sensitif banget sih jadi orang. Dia itu jealous tau. Surat wasiat Papa. Ngapain sih Papa pakai nulis surat kayak gituan segala? Papa kan belum meninggal, Om. Alamak. Jadi begini, ini perintah dari papa kau. Beliau berkata, Haluman, jikalau saya sakit keras, tolong bacakan surat wasiat ini sama putriku. Kau, Bella. Ya udah deh kalau itu maunya Papa. Sekarang kau dengarkan baik-baik. Surat pernyataan bahwa Bella putri sematawayang saya, kata beliau, baru bisa menjadi ahli waris tunggal Angkasa Jaya Group setelah beliau berhasil menaikkan penjualan sebesar 25%.
Kiri anak manja lu. Kenapa? Bisa? Enggak, Ate cuma lagi keinget aja waktu makan siang sama Pak Mulyono. Pasti teh ini keinget sama anaknya ya kan? Yang ngeselin itu kan? Ngeselin, tapi cantik pisan dia. Ih, si AA mah cantik dari mana? Cantik, seperti bidadari. Bidadari setubuh stroberi. Bidadari mana ada yang kayak gitu? Nih, A juga nih sekarang. Udah mulai lebay. Nggak lebay atusan. Akan cuma mengagumi keindahan ciptaan Tuhan. Ya, sekarang mah cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan aja dia bisa sering-sering datang ke perkebunan ini. Duh, jangan sampai deh, Amit-amit dah. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat Yaudah. Saya begini ya. Ya, terang aja sih kalau karyawannya pacaran dulu kayak gini. No bye. Ini itu namanya Yuli, asisten manajer di sini. Bella, nggak usah so akrab deh. Amit deh. Amit, jangan sampai tuh coy dikirim lagi sama papa ya ke sini. Aduh, mana lagi nih gue? Masa gue pulang sih? Ih, gengsi kali. Pokoknya ya, gue gak akan pulang sebelum papa ngebatalin wasiatnya dia. Ya gue takut apa? Pasti Om Halomo nih. Pasti dia mau ngabarin papa. Butik Amalia. Oh, halo? Tas pre-order saya udah datang. Oh iya, ya udah. Saya segera ke sana ya, Mbak. Ya, ditunggu ya. Ya, sip. Yes. Akhirnya ada kabar menyenangkan juga. Ya ampun, stres gue. Waktunya shopping. Asik. Karena aku masih I love you dan pasti ku cinta. Aku masih I love you dan pasti ku cinta. Mbak Lili, apa kabar? Hai. Baik, Mbak apa kabar? Baik dong. Makin cantik aja deh, udah lama gak ketemu. Bisa aja nih, Mana tasnya? Gak sabar, udah 6 bulan lo nunggu. Bentar ya, aku ambil dulu ya. Bagus banget, ya ampun. Dong, udah nunggu 6 bulan. Ini worth it banget, ini sih keren banget Mbak, aduh. Ih cakepnya. Ayo Mbak, ini kwitansinya, Mbak tinggal bayar, terus bisa langsung dipakai deh tasnya ya. Nih. Ampun lucu banget sih. Mbak, nggak bisa nih kartunya. Masa nggak bisa sih? Nih, coba semua nih.
Sorry banget, gak bisa semua. Masa 5 kartu kredit gak ada satupun yang bisa? Mesinnya rusak, coba dicek. Enggak mbak, tadi tuh bisa kok dipakai. Gue bayar cash, gue bayar cash. Oke. Jangan sabar. Sabar dong, lo nih kayak gak kenal aja sama gue. Gue pasti bayar. Bisa kayak gitu mbak, kalau belum dibayar ya nggak bisa dibawa tasnya. Jangankan satu tasnya nih gue bayar, satu butik gue beli semua. Aduh, jangan dulu satu butik deh, itu bayar tasnya aja dulu. Gue bayar, gue kan pelanggan lama di sini, masa lo gak percaya sih sama gue? Udah sini ya. Ini apa sih? Apaan ini? Apa? Gue laporin lo ya. Ini siapa yang punya butik? Gue telepon. Ini apaan sih? Gak mau. Pokoknya gue laporin lo pokoknya. Ih, ngeselin banget sih. Ih, ya ampun. Dari sekian tahun gue belanja di sini baru sekali nggak bisa bayar aja langsung diperlakuin kayak maling gini. Ih, pokoknya tunggu, gue nggak akan belanja di sini lagi. Barangnya nggak bagus-bagus banget juga kok. Bisa sih papa tega banget sih, ya ampun. Ih. Papa kan belum sadar. Gimana mau ditelepon, dijenguk aja nggak bisa. Telepon Om Halomuan aja nih. Tapi kalau misalkan telepon Om Halomuan, ntar dia ngungkit-ngungkit soal perkebunan lagi, sama aja dong. Tuh, telepon siapa nih gue? Siska lagi ngumpet. Nadine lagi di-strap sama papanya. Terus yang mau bantuin gue siapa? Aduh. Tumben kau ke kantor, Non. Rindu sama aku? Atau kau sudah mulai setuju dengan kesepakatan yang papa kau buat? Kau diam saja, bisu rupanya. Persyaratannya tuh cuma 2 bulan aja kan di kebun tuh? Ya tidaklah. Kau harus naiki dulu itu omset. Kalau kau tidak berhasil, ya jangan harap kau dapatkan warisan papa kau. Tapi abis itu udah kan? Maksud kau? Iya, abis itu udah boleh pulang ke sini lagi. Oh, ya terserah kau itu. Mau kau tinggal di sana boleh, mau kembali juga nggak apa-apa. Yaudah deh, aku mau. Jam 8 pagi kau pergi ke kebun stroberi pakai bis. Pakai bis? Ya iyalah, masa naik helikopter. Mobil aku? Tinggal di garasi rumah kau. Aduh Om, tapi aku tuh mabok kalau naik bis. Bella, dengerin, ingat ini bagian dari perjanjian yang tertulis dalam surat wasiat papa kau. Oh. Akhirnya bisa pula aku taklukkan gadis manja itu. Bi, daripada taruh di muka, mending di jus aja, Bi. Lebih sehat, enak lagi. Jangan dipegang-pegang atuh, didiemin. Ini teh masker buah stroberi, bikin mencerahkan kulit muka. Siap, Pak. Selama Bella di sini, kita tuh akan berikan perlakuan yang biasa seperti karyawan lainnya. Iya, Pak. Selamat malam. Kenapa, Akbar? Ini besok Bella teh datang. Bella akan tinggal sementara bareng kita. Apa? Aduh. Si barudak, dibilangin jangan dipegang, malah ditepok. Kenapa kamu? Hah? Gak biasa naik bis? Udah, diem deh lo ah. Kalau sih yang jemput gue. Kalau aku nggak disuruh juga aku ogah mau jemput kamu. Oh, ngomong sopan dikit ya. Gini-gini gue anaknya bos lo. Itu kemarin. Mulai sekarang dan detik ini dan seterusnya kamu tuh cuma karyawan biasa. Ih, pokoknya awas ya, kalau misi gue udah selesai lo gue pecat. Silakan, terserah kamu urus saya perkebunan ini sendiri. Yaudah, masih mau ngomel apa ke perkebunan nih? Ke perkebunan lah. Yaudah naik.
naik mobil butut ini? Kenapa? Mau jalan? Sok, silakan jalan. Gue mau naik taksi. Taksi? Jangan kan taksi, angkotnya itu 3 jam sekali sini, tau nggak? Apaan sih lo bohongin gue terus sih? Siapa yang bohong? Terserah kalau nggak percaya. Saya mau ngurus pengiriman dulu. Ikut. Kamu mau ditinggal? Oh enggak, Angga sendiri. Buruan naik. Ih, bawel. Mak. Papa sama surat wasiat itu emang nyebelin. Dan cowok di sebelah gue juga sama nyebelin ya. Mimpi apa gue? Mestinya anak-anak hangout, shopping. Sekarang harus kerja di kebun stroberi. Itu nyetir yang bener dikit, kenapa sih? Ayo turun. Enggak, lo aja. Gue di mobil aja. Lah kita kan kerja ini mau taruh ini ke koperasi. Ya iya, tapi kan gue udah bilang gue di mobil aja, lo aja yang jalan. Kamu tuh nyari kerja nggak sih? Gue capek banget hari ini. Besok aja kerjanya. Capek di rumah. Terserah ya. Capek saya depan sama kamu. Iya, serah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Kemana aja? Alhamdulillah baik. Ini coba dicek. Iya, ini ya panen hari ini ya. Iya. Pantes bagus banget ya. Ini packing semuanya. Mudah-mudahan cuacanya kayak gini terus ya, biar panennya bagus ya. Amin. Di mobil ada stroberi itu, tolong diambil lagi. Man, Jak. Itu stroberi di mobil Hasan. Masih ada stroberi, tolong diangkat ke dalam. Siap. Ya, siap. Diangkat ya, tahu ya. Cowok itu kenapa kalau sama gue judes ngeselin, tapi kok orang baik? Ya, saya pamit dulu ya, masih ada kerjaan. Ya tuh sering-sering ya kesini ya. Mari. Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ya. Ya. Lama ya? Ngapain sih kita jual stroberi koperasi? Emang perkebunan kita tuh jualnya ke koperasi. Dari koperasi baru jual ke masyarakat sekitar. Kenapa nggak kita aja yang jual? Kata papa kamu bagi-bagi rezeki. Ada yang mau tanya lagi?
Hahe hahe, nama saya Teh Hasan. Tidur ngorok gitu yang mana bisa dibangunin. Ya, enak aja fitnah orang sembarangan. Orang tidur mana bisa tahu ngorok atau enggaknya. Apa? Manigalis pisan. Kamu teh mirip banget sama almarhum mamah kamu. Emang kenal sama mama? Ya kenal atuh. Dulu kamu sama almarhum mamah kamu teh sering kesini. Kalau mampir ke kebun, pasti mampirnya ke sini. Akbar, Ya? Neng Bella teh pasti capek. Sok anter atuh ke kamarnya. Bel, ayo ke kamar. Gue tidur di sini. Ya udah. Tas gue di belakang ambil. San, kamu aja yang ambil ya kopernya. Hah? Ya, sana. Ya. Maaf ya, pasti kamar ini butut sekali jika dibandingkan dengan kamar kamu yang di kota. Tapi ini yang terbaik yang bisa kami berikan. Akbar simpatik banget. Beda banget sama Hasan yang cuek dan nyebelin. Akbar. Akbar aja ngurusin Bella ya. Saya teh nyerah. Pak Mulyono teh kirim Bella ke sini supaya kita bisa ngajar dia kerja. Boro-boro kerja. Manjanya tuh ya ampun. Apa-apa minta dilayanin. Saya mah gak ngurus gitu anak. Nih ya, mending saya ngurus sedesa tuh petaninya sekalian. Kalau benci itu gak boleh terlalu. Nanti berubah jadi cinta. Saya mah tobat, mending saya jadi perjaka tua sekalian. Apa itu perjaka tua? Ngomong teh dipikirin, jangan asal. Ntar kena tula. Harusnya gue bawa bantal sendiri dari rumah, selimut juga sekalian. Neng Bella, bangun Neng. Jam 5. Bangun Neng. Ya ampun, seriusan jam 5. Mati gue. Di rumah bangun jam 7 aja setengah mati. Jam 5 mati beneran gue.
Kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dari kota. Spesial apa? Udah berisik, bawel. Hasan, kamu teh mau menyampaikan sesuatu? Enggak, tuh paginya cerah. Spesial. Baik. Seperti yang kita ketahui, ini teh Bella, anak Pak Mulyono, pemilik perkebunan ini. Mari kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bella. Selamat pagi, Teh. Selamat datang, Teh. Bella ini akan bekerja selama 2 bulan ke depan bersama kita. Dan pesan yang disampaikan oleh pengacara Pak Mulyono, atas izin langsung dari Pak Mulyono, Bella teh harus diperlakukan biasa seperti karyawan lainnya. Nah, kenapa Pak Mulyono mengirim Bella ke sini? Beliau teh menugaskan Bella untuk meningkatkan penjualan minimal 25%. Oleh karena itu, kita teh wajib harus mendukung setiap ide dan setiap usaha yang akan dilakukan oleh Bella. Semuanya siap? Siap. Sekali lagi siap semuanya? Siap. Alhamdulillah. Gila aja gue disuruh tinggal di sini. Disuruh kerja dari bawah. Suruh meting stroberi. Pokoknya bakal gue pertahan-tahanin ya. Demi gue gak hidup kere. Demi dapat warisan. Oke? Pokoknya mendingan gue tinggal di sini selama 2 bulan kesiksa daripada ntar gue gak dapat warisan. Hidup miskin. Pokoknya tunggu aja ya. Kalau gue udah selesai di sini, gue bakal jual ini aset. Terus gue bikin jadi hotel, gue bikin jadi mall, gue bikin jadi lapangan golf sekalian. Gue bikin apa lagi? Pokoknya gue bikin yang bisa dibikin. Kayak perkebunan. Tapi jatuh mulu lagi. Ikut saya. Ih, ini mau apa sih? Gue teriak nih. Ikut saya. Mau ngapain? Mau ngapain? Ikut saya. Gue teriak nih. Tidak kayak coba. Ikut saya, ikut saya. Aku masih I love you dan pasti ku cinta. Aku masih I love you dan pasti ku cintai. Tunggu situ. Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar. Mang. Kang Hasan. Iya. Silakan masuk. Iya. Ayo, masuk. Oh. Bangga Kang, silakan. Iya. Neng, silakan, ayo. Ada apa, Kang? Mang Kodir tidak dipecat kan? Aduh, punten pisan, Kang. Mang Kodir teh jarang masuk bulan ini karena ngurus si Seno yang sedang sakit. Maksud saya datang sini bukan buat memecat Mama. Jadi maksud saya datang sini mau kasih gaji ke Mamang. Karena kalau Mamang nggak masuk, makanya saya kesini. Aduh, malu, heuy. Punten pisan, Kang. Anak Mamang teh masih sakit. Mamang jangan khawatir. Nih, ini gaji buat Mamang. Tanpa potongan. Utuh. Tapi, Kang, absen Mang Kodir kan bulan ini banyak bolongnya. Itu kebijakan dari perusahaan, Mang. Ya. Itu karena Mamang termasuk karyawan yang rajin. Sekaligus ini subsidi untuk berobatnya Seno. Oh iya, Mang, kenalin. Ini Teh Bella, anaknya Pak Mulyono. Iya. Ya Allah. Terima kasih ya, Neng. Terima kasih keluarga Neng teh sudah mempertahankan perkebunan ini. Sejak perkebunan ini berdiri, Mamang teh sudah bekerja di sini, Neng. Dari mulai Mamang bujang sampai punya istri 4. Maksudnya punya anak 4, Neng. Mamang teh sudah kerja di sini. Semoga perkebunan ini teh bisa terus jaya ya, Neng. Karena banyak orang yang bertumbuh hidup dari perkebunan ini. Ya udah kalau gitu, Mang. Saya pamit duluan ya. Oh iya, Kang. Terima kasih ya, Kang. Iya. Cepat sembuh ya Senonya. Iya, terima kasih, Kang. Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pacar kamu? Alhamdulillah, akhirnya sekarang teh kamu punya pacar juga. Bukan. Aduh, meni bareng gitu jawabnya. Neng, emang si Neng teh sudah punya calon? Belum. Si Bibi, saya kesini tuh bukan mau ngomongin pacar-pacaran. Nih kenalin, Bi. Nih. Ini namanya Bella dari kota. Dia karyawan baru di sini. Ya sudah, selamat bekerja tuh Neng. Neng, Bibi teh semenjak bekerja di sini bahagia sekali. Soalnya Bibi ini teh kan janda, mau kerja di kota, kasihan anak. Si Ujang sekarang ranking 1, Neng. Rajin belajarnya. Soalnya semenjak bekerja di sini, Bibi udah nggak pernah telat lagi bayar SPP, Neng. Ya udah, Bi, kalau gitu, Bi. Saya pamit duluan ya. Lanjutin. Sini kamu. Udah dengar kan? Udah lihat kan apa kata mereka? Saya tahu. Kamu tuh benci tinggal di sini. Kamu pengen jual perkebunan ini, ya kan? Ya tapi kan itu kan karena gue. Emang mungkin bagi kamu itu semua cuma aset kan? Tapi bagi mereka, ini adalah sumber hidup buat mereka. Neng, minum atuh tehnya. Mumpung masih anget. Makasih ya, Bi. Bibi teh seneng. Neng mau tinggal di sini. Dulu kalau usahanya Papa Neng dimulai dari kebun ini sampai akhirnya usaha Papa Neng tuh bisa berkembang kemana-mana. Sekarang walaupun Papa Neng masih sibuk, Papa Neng tetap mempertahankan perkebunan ini. Mungkin karena kebun ini ada nilai sejarahnya ya. Dulu almarhum Mama sering tidur di kamar yang Neng tempatin. Papa kamu bilang kalau kamar itu tolong dijaga, jangan dirubah-rubah. Biar nanti kalau anaknya sudah besar, mau nginep di sini teh udah bisa jadi kamarnya. Bibi tuh kenal deket banget ya sama papa sama mama. Papa Neng itu sayang banget sama almarhum Mama Neng. Sebenarnya teh yang pengen beli tanah sama kebun di sini itu almarhum Mama. Katanya udaranya itu seger di sini. Ya, tapi sayang ya. Mama Neng udah pergi duluan. Papa emang sayang banget sama mama. Papa masih mempertahankan kebun ini karena ini adalah satu-satunya peninggalan dari almarhum Mama Neng. Ya Tuhan, jahat banget gue selama ini gak peduli sama papa. Padahal papa kan sayang banget sama gue. Gue gak boleh egois. Gue harus berusaha memajukan perkebunan ini demi cinta papa ke mama. Pagi Akbar, pagi Hasan. Bella. Semangat amat paginya. Harus dong, kan kita punya PR besar untuk naikin penjualan perkebunan ini. Kamu sudah ada rencana? Rencana gue adalah kita harus cari peluang sekecil apapun untuk bisa kita kerjain. Nah, gue akan coba hubungi teman-teman papa gue untuk ngelakuin pemasarannya. Jadi, tugas kita bermulai dari sini. Ini teh bagus pisan. Kamu kapan bikinnya? Semalam. Secepat itu? Kamu kan baru di sini.
Oh ya, Bel. Makan yuk. Oh, enggak makasih. Gue makan di luar aja. Sekalian abis makan gue mau izin. Gak balik lagi, mau cari blok pemasaran. Mau aku temenin? Oh, enggak perlu. Udah sama Hasan kok. Lagian, kalau lo nemenin gue, ntar ada yang cemburu lagi. Yaudah, dadah. Tuh. Mobilnya udah tua ya? Banget, udah 20 tahun kali. Makanya sering rusak. Ya kenapa nggak beli yang baru aja? Ya perkebunan kita tuh mana ada uang. Aku bisa. Perkebunan kita itu dikorupsi uangnya sama Pak Marjuki. Terus kenapa lo nggak bilang sama gue dari awal? Gimana saya mau cerita sama kamu? Kamu aja tuh pengen ngejual perkebunannya. Apa lagi saya cerita sama kamu, makin nafsu kamu ngejual perkebunannya. Ih, lo ngeledekin gue. Au! Hai, Bel. Gue cari Hasan ada nggak? Hasan mah nggak ngeliat tuh. Tapi ngapain cari Hasan? Kemarin salah satu calon sponsor udah approve buat jadi sponsor kita. Makanya hari ini kita mau follow up. Wah, selamat atuh, Bel. Makasih. Tapi kok Hasan nggak ngomong ya? Lupa kali dia. Yaudah, cari Hasan dulu ya. Udah. Oh iya, mantap. Semangat banget Bella jalan sama Hasan. Aduh, sakit banget ya. Ini rasanya apa? Mau muntah? Hah? Aku antar pulang aja ya? Mau ya? Yuli kenapa, San? Ini Yuli asam lambungnya kuat lagi. Perutnya melilit lagi. Aku antar kamu pulang ya. Yaudah, Bel. Maaf ya, hari ini aku gak bisa nemenin kamu dulu. Aku harus anterin dia ke rumah sakit, terus aku anterin dia pulang. Nanti aku balik kerja lagi. Oh, ya udah.
Nanti gue kabarin hasil akhirnya di perkebunan ya. Makasih ya, Bel. Iya. Pelan-pelan. Hati-hati. Hati-hati, pelan-pelan. Kok gue cemburu ya lihat Hasan jalan sama Yuli? Apa jangan-jangan gue suka sama Hasan ya? Tapi kayaknya dia suka sama Yuli deh. Aduh. Bella mana ya? Tadi katanya sore mau kesini. Bel! Yuk, kita ke kantor yuk. Kita meetingin soal dana sponsor yang udah turun. Terus udah gitu kita mulai ngerancang pesta bola lokal kita. Yuk sekarang nih. Semangat banget sih. Harus dong, demi kelangsungan buah kita. Yuk cepetan. Yuk, ayo. Yuk cepetan, ayo. Tapi awas licin ya, tapi cepetan ayo. Iya. Perjalanan hidup begitu jauh, kisah cinta penuh cerita, bagaikan bintang bersinar terang, terangi gelap. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Hati-hati ya tuh. Iya. Punten. Cinta James, Rahmat. Sini emang udah sembuh? Alhamdulillah, asam lambung aku teh udah sembuh. Soalnya kemarin ada yang nengokin ke rumah. Kita bantu mereka aja yuk. Lo cemburu ya kalau Akbar jalan sama Yuli. Cemburu juga nggak ada gunanya. Yuli kan lebih milih Akbar. Ya iyalah, orang si Akbar ganteng, rapih, sopan kayak gitu. Cewek mana yang gak pilih dia? Dekati sempurna. Kau bilang apa? Dekati sempurna. Kau bilang apa tadi? Iya si Akbar cakep. Pak, semangat ya Pak. Pilih, Pak. Bagus tuh. Siap. Merah-merah. Bel, No? selamat ya. Acara kamu sukses. Bella doang nih dikasih selamat. Kamu ketimbang masalah cuma bilang makasih aja pakai iri. Hasan tuh bukan iri, tapi emang Hasan yang ngebantuin dari ngedesain, dari ngajuin sampai ngadain acara ini. Dan mungkin kalau nggak ada Hasan tuh acaranya nggak akan sesukses ini. Plus, karena acara ini, kebun kita jadi dapat banyak relasi. Jadi semoga aja penjualan kita bisa meningkat. Makasih Hasan. Amin. Gak usah makasih, santai aja. Itu emang udah tugas saya. Kalau AA yang lupa bilang makasih mah dia teh sewot, giliran dimakasihin sama Bella. Gak usah. Itu sih emang udah tugas saya. Ya udah deh, gue ngecek stand yang di sana dulu ya. Selamat ya, Bella. Papa? Papa tahu, anak Papa nggak akan ngecewain Papa. Loh, Papa udah sehat? Papa sehat, Papa nggak pernah sakit. Lo yang di rumah sakit kemarin itu kan Papa kena serangan jantung. Enggak, sayang. Papa nggak pernah sakit, Papa nggak apa-apa. Jadi semua ini cuma... Semua ini cuma akal-akalan Papa dan Om Halomoan supaya kamu berubah, nak. Ih, Papa kok jahat banget sih? Om juga ikut-ikutan aja. Tega ih. Ini kan akal-akalan Papa. Papa seneng banget kamu bisa berubah. Bahkan bisa menunjukkan
dan membuktikan kalau kamu bisa bekerja. Bidadari Papa Iya. sudah menjadi bidadari di kebun stroberi. Papa nih apaan sih? Papa bangga sama kamu, nak. Jadi kapan mau kembali ke kota? Balik lagi ke kota. Itu yang kau mau, Bella. Ayolah. Kembali ke kota. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian selama Bella tinggal dan bekerja di sini. Berkat dukungan kalian, Bella bisa membuktikan kalau dia itu bisa bekerja. Bahkan, Bella bisa meningkatkan omset penjualan. Selamat buat kita semua. Besok, Bella akan pulang ke kota bersama saya. Untuk itu, saya akan mengangkat Akbar sebagai manajer perkebunan dan Hasan sebagai manajer pemasaran. Karena aku masih I love you dan pasti ku cinta. Aku masih I love you dan pasti ku cinta. Hai. Saya boleh duduk sini? Ya boleh lah. Emangnya lo mau berdiri? Nggak pegel apa seharian bolak-balik di balai desa? Iya. Kalau Hasan suka sama gue, makanya dia gugup gitu tadi ngomongnya ke gue. Tapi kan setahu gue dia kayaknya ada rasa sama Yuli deh.
Oh, alamak. Hah, siapa pula ini ya? Taruh mobil sembarangan di tengah jalan. Pak, itu kan mobil perkebunan, Pak. Coba dicek, Pak. Siapa tahu mogok. Wan. Ya. Jangan ikut campur. Itu urusan anak muda. Hei, giliran ada tontonan menarik. Tak usah ditonton rupanya. Siap, bos. Kirain gue lo jahat banget sampai gak mau datang ke kantor. Padahal kan gue mau pamit pulang. Emang kamu gak jahat? Balik ke kota. Terus kamu ninggalin kebun stroberi ini semua? Emangnya lo gak mau gue ninggalin lo? Iya. Ya bilang dong. Gimana mau bilang? Deket sama kamu aja aku bingung ngomongnya gimana. Karena kamu suka sindir-sindir Akbar tentang perasaan aku, Akbar jadi nyatain cintanya ke aku. Oh. Alhamdulillah. Akhirnya Akbar nggak jadi suka sama Bella. Apa sih kamu, San? San, Ate cuma kagum sama Bella. Dan ternyata hati A nggak bisa bohong. A cinta sama Yuli. Oh, musim bercinta rupanya. Tahu nih, cemburu aja. Apaan sih lebay kamu? Ih, kamu kali lebay. Apa kamu yang lebay? Kamu yang lebay. Apa-apaan sih kamu yang lebay? Lebay kamu Lebay tahu. kamu, Iya, lebay. lebayan kamu. Sini kamu. Sini. Apa sih? Pak, sebelum Papa pulang ke kota, mendingan kita sholat berjamaah dulu yuk. Sholat? Anak gadis papa sudah benar-benar berubah sekarang.